mengucap syukur Tuhan. Buat waktu yang Kau berikan pada malam hari ini. Kami serahkan waktu sharing sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar kami sungguh menangkap isi hati-Mu dan kerinduan-Mu Tuhan. Biar setiap kami menyediakan setiap wadah-wadah kami Tuhan. Untuk menerima setiap taburan firman-Mu pada malam hari ini. Dan kami punya hati yang siap Tuhan. Untuk menerima apa yang Kau berikan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom saudara. Saudara, tema bulan ini adalah jagalah pelitamu ya. Ketika saya berdoa untuk tema bulan ini, ketika waktu pengasingan, saudara, beberapa waktu yang lalu, ya, ketika saya mendengar, ketika pengasingan saya mendengar beberapa khotbah, ya, dan ketika saya mendengarkan khotbah-khotbah itu, dengan waktu yang berbeda gitu, saudara, hamba Tuhan ini, saya ambil dari, saya nggak melihat tahun ataupun tanggal ataupun bulan gitu. Tetapi ketika saya mendengarkan setiap khotbah, itu membawa persiapan untuk tahun yang mendatang, ya, tahun 2022. Walaupun itu khotbah berbeda-beda tahun gitu. Tapi di situ kesimpulannya saudara, setiap khotbah yang saya dengar adalah, mari waspada dan berjaga-jaga. Mari kita punya hati yang benar-benar siap untuk menghadapi tahun yang akan datang. Ya. Dan ketika saya berdoa, Tuhan, tema bulan ini tuh apa? Tuhan katakan, tetaplah, jagalah pelitamu untuk tetap menyala. Ya. Saya terus berdoa, Tuhan, apa arti tema ini buat setiap pribadi demi pribadi kita. Tuhan katakan ketika tahun depan, ya, bulan ini pun saudara ada sesuatu yang terjadi, ya. Ada Gunung Semeru ya saudara. Tapi ketika Tuhan katakan, nak, untuk masuk di tahun depan, setiap kita harus punya hati yang siap. Bukan membawa sesuatu apa yang kita saat ini bawa. Dengan sesuatu apa? Aku masuki tahun depan dengan biasa-biasa aja. Aku memasuki tahun depan dengan keadaanku yang seperti ini. Tapi Tuhan menginginkan setiap kita punya hati yang siap memasuki tahun depan. Ya. Ayatnya dikatakan di Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya. Saudara, coba kita renungkan gitu ya. Kalau tiba-tiba gelap gitu ya, yang saudara cari apa saudara? Cahaya, terang, atau kita sibuk mencari barang-barang kita, apa yang pertama kita cari? Apa saudara? Kita mau cari terang pasti, karena apa? Mungkin kita bawa sesuatu, ataupun kita menerangi bagaimana kita harus tahu jalan keluarnya kemana gitu ya. Nah itu yang Tuhan inginkan setiap kita, pelita dalam hidup kita. Jangan sampai meredup, jangan sampai pelita dalam hidup kita itu dari yang apinya besar lama-lama menjadi kecil dan menjadi kecil, menjadi kecil. Karena apa? Keadaan kehidupan yang kita hadapi hari-hari ini. Kalau kita tahu ya saudara, setiap firman Tuhan adalah apa? Firman Tuhan buat kita apa? Jalan keluar buat setiap masalah kehidupan kita. Firman Tuhan menuntun langkah setiap kehidupan kita. Firman Tuhan ada kuasa di dalam firman Tuhan. Dikatakan firman-Mu itu pelita bagi kakiku. Jadi saudara, dengan simpel Tuhan katakan apa? Ayo, jangan di sini yang tidak membaca firman Tuhan. Kalau setiap pagi diingatkan mari banyak baca firman Tuhan. Mari banyak baca firman Tuhan. Bukan sesuatu yang biasa-biasa gitu.
Tapi itulah yang akan membekali seluruh kehidupan kita. Gak bisa saudara kita punya ya iman yang ikut-ikutan dengan orang yang ada di sekeliling kita. Gak bisa bagi dong imanmu kepadaku gitu ya. Tapi kuncinya yang Tuhan ajarkan kepada saya, nak, banyak baca firman Tuhan. Mungkin di sini ya, semua sudah baca banyak firman Tuhan. Tapi apakah kita merenungkan? Tapi apakah kita melakukan semuanya dengan sebuah kebiasaan? Apakah kita melakukan semuanya dengan aku harus, otomatis harus saudara. Tapi berikanlah hidup kita haus dan lapar akan firman Tuhan. Karena itu kuncinya Tuhan bilang, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya, saya merindukan gitu. Kalau di sini ada yang belum membaca firman Tuhan, ayo mulai baca firman Tuhan. Kalau kita bisa setiap hari ya saudara, makan sehari 3 kali gitu. Tapi kalau kita, roh kita, hidup kita tidak haus dan lapar akan firman Tuhan, kita isi setiap hari dengan apa? Dengan semua berita-berita yang ada di luar, yang membuat kita menjadi redup. Kadang kita lebih suka apa ya? Berita di luar seperti ini, berita luar seperti ini, keadaan seperti ini. Tapi firman Tuhan berkata, ya, mari masuk dalam rencanaku. Rencanaku yang terbaik. Mari setiap apapun yang kita baca, kalau kita percaya ada besar kuasanya. Ya, di firman Tuhan dikatakan apa saudara? Kalau kita ambil dalam firman Tuhan ketika Joshua meruntuhkan tembok Jericho, ya. Itu apa coba saudara? Itu kuasa dari firman Tuhan, ya. 6 kali dikelilingi 1 kali, dalam hari ke-7 dikelilingi 7 kali dan tembok itu runtuh. Ya. Tuhan sangat menginginkan, ya, iman percaya kita itu terus bertumbuh di dalam kehidupan kita. Sekarang kita mau baca ya dari Matius 25 ayat 1 sampai 13. Matius 25 ayat 1. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak. Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Ya. Saudara, ketika Tuhan membukakan tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh, ya, semuanya sama-sama membawa pelita. Semuanya sama-sama pelitanya menyala dan mereka semua sama-sama menunggu kedatangan mempelai. Tapi ketika satu waktu, ya, dikatakan mempelai datang. 5 gadis yang bodoh itu, wah, minyakku hampir habis.
Minyakku, aku gak punya cadangan. Kalau pelita ini padam seperti apa kejadiannya gitu. Padahal perjanjiannya adalah ketika mempelai datang, pelita mereka harus tetap menyala. Nah itu saudara, yang Tuhan rindukan buat setiap kita. Kita sudah mengenal Tuhan. Kita sudah ada mendengarkan firman Tuhan. Tapi apakah hidup setiap kita setiap hari diisi oleh firman Tuhan? Atau diisi oleh hal-hal yang lain. Sehingga kita tidak punya cadangan minyak yang cukup ketika Tuhan datang untuk kedua kalinya. Ketika kita menghadapi hari-hari ke depan. Ketika Tuhan katakan, "Nak, ayo berjaga-jaga dan waspada. Tuhan, aku udah mengenal Engkau. Aku hari demi hari datang ke tempat ibadah. Aku tiap hari ke persekutuan. Atau tiap hari aku berdoa pagi." Tapi kalau hidup kita diisi dengan hal-hal yang negatif. Kita banyak mendengarkan berita-berita yang di luar. Hal-hal yang tidak membangun hidup kita. Kadang kita terintimidasi oleh keadaan. Dan kita terpengaruh oleh itu. Di sini kita mau belajar. Jadilah orang-orang yang sungguh-sungguh pengikutan kita sama Tuhan. Benar-benar tertuju sama Tuhan. Kalau kita mendengar berita-berita yang tidak baik gitu ya, melemahkan iman kita, ya udah lebih baik gak usah denger gitu loh. Lebih baik kita setiap hari dikuatkan oleh firman Tuhan. Lebih baik setiap hari kita mendengarkan khotbah-khotbah yang menguatkan kita. Sehingga ketika kita menghadapi sesuatu, ya, seperti Daud katakan di Mazmur 23. "Sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku." Daud sangat percaya Tuhan berkuasa atas hidupnya. Daud sangat percaya Tuhan pegang kendali dalam seluruh kehidupannya. Ya. 5 gadis bijaksana ini, mereka punya perhitungan. Mereka tahu apa yang akan terjadi. Mereka berdoa mungkin. Oh, mempelai datangnya mungkin seperti ini. Berarti aku harus punya cadangan minyak. Walaupun di sini dikatakan mereka tertidur kalau nggak salah ya. Mereka mengantuk. Nah, di ayat 25 ayat 5. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga. Mengantuklah mereka semua. Lalu tertidur. Ya mungkin suatu hal yang menunggu. Mungkin mereka tertidur gitu ya. Tapi bedanya adalah 5 gadis bijaksana. Dia tahu kapan dan waktunya. Karena apa? Punya koneksi. Setiap kita harus punya hati yang melekat sama Tuhan. Harus punya koneksi yang kuat sama Tuhan. Kadang kita bilang gini saudara, aku gak bisa mendengar suara Tuhan. Aku gak bisa tahu apa yang Tuhan mau. Karena apa? Kita membatasi cara kerja Tuhan. Karena apa? Ingin Tuhan berkata audible dalam kehidupan kita. Tuhan sanggup berbicara kepada kita lewat berbagai macam cara. Asal hati kita apa? Rindu, ingin mendengarkan apa yang Tuhan rindukan untuk kita lakukan. Ya. Di sini pun yang kedua saya ingin membagikan apa? Hidup kita pribadi demi pribadi punya tanggung jawab sama Tuhan. Hari ini ketika kita mendengar hidup pribadi kita tanggung jawab sama Tuhan, satu orang demi satu orang. Gak bisa kita nempel. Gak bisa kita bilang gini, aku ikut imannya kamu, gak bisa menghadap ke Tuhan. Ya pelayanan bisa bersama-sama. Tapi semuanya bagaimana cara kita hidup melekat sama Tuhan. Bagaimana caranya kita membangkitkan iman kita. Bagaimana caranya melekatkan hidup kita sama Tuhan. Ayo, hubungan kita pribadi demi pribadi bersama dengan Tuhan. Jadi hari ini ketika kita mendengarkan firman Tuhan, Tuhan mengajak hidup kita. Nah ayo pengikutan kita sama Tuhan harus serius. Jangan kita main-main, jangan kita gini, pas butuh Tuhan. Kita berdoa dengan kuat. Kalau biasa-biasa aja, ya udah Tuhan. Biasa-biasa aja, jangan saudara. Untuk menghadapi hari ke depan, Tuhan katakan jangan ada pelita yang redup. Apalagi pelitanya padam, jangan sampai saudara. Ya. Kadang mungkin gini, kita harus sampai dipepet Tuhan, baru kita menaruh pengharapan kita sama Tuhan. Di sini 5 dara yang bodoh. Mungkin dia berpikir ketika siang hari,
Masih banyak yang jual minyak di luar. Masih banyak mungkin yang sampai sore lah mungkin yang jual minyak. Aku gak perlu mempersiapkan. Tapi ingat, waktunya Tuhan. Waktunya benar-benar yang kita tidak tahu kapan dia datang. Kita gak tahu kejadian apa yang akan terjadi besok atau tahun depan ataupun lusa. Tapi yang Tuhan mau setiap kita, yuk hati yang terus berjaga-jaga dan waspada. Hati yang terus melekat sama Tuhan. Di firman-Nya apa? Orang yang melekat hatinya sama Tuhan akan diluputkan. Tuhan udah kasih kuncinya buat setiap kita. Kalau ada gadis yang bijaksana, mengapa kita harus jadi gadis yang bodoh? Pilihlah kita menjadi gadis yang bijaksana. Ya. Jangan membuat semua itu gampang. Ya. Ini pelajaran berikutnya. Udah gampanglah pelayanan nanti aja. Ya udah pelayanan aku sebegini aja. Tapi Tuhan mengajarkan kepada saya hari-hari terakhir ini, nak, mari berikan yang terbaik. Mari belajar berikan yang terbaik buat aku. Mari belajar persiapkan segala sesuatunya untuk bisa memberikan yang terbaik. Karena kita tidak tahu waktu dan kapan saatnya. Tetapi ketika kita melayani di tempat ini, Pak Daniel pernah berkata, seperti terakhir Tuhan akan memanggil pulang. Dia pernah berkata itu. Ayo belajar memberikan yang terbaik. Saya membaca sesuatu artikel tentang firman Tuhan. Jangan jadikan pelayanan kita sebagai sebuah profesi. Tapi jadikan pelayanan kita sebagai sebuah pengabdian. Kalau kita lakukan semua dengan profesi, aku bisa main gitar, mungkin aku bisa main piano, aku bisa nari, aku mungkin bisa berkhotbah. Tapi apa? Merasakan aku. Ketika dikatakan sesuatu mungkin, aku udah maksimal, aku ini. Kenapa harus fokusnya kepada aku? Tapi sebuah pengabdian, fokusnya adalah apa? Hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari saudara, kita mau belajar bahwa setiap pelayanan yang kita lakukan, semua adalah anugerah. Semua adalah karena kebaikan Tuhan ketika kita bisa pelayanan, ketika kita bisa melakukan segala hal. Contoh ya saudara, beberapa waktu yang lalu ada seorang penari. Ya saya gak apa-apa ambil contoh seorang penari. Ya. Dia terjatuh dari motor, dokter katakan dalam waktu seminggu kamu gak boleh pelayanan. Gak boleh digerakkan kakinya gitu ya. Waktu minggu-minggu berikutnya, seminggu kemudian dia datang kepada saya. Gimana ya katanya, saya tuh sangat ingin pelayanan. Saya bilang datang kepada Tuhan dan bertobat. Katakan, ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Kaki dalam penari ya sebagai salah satunya senjata untuk kita bisa menari dengan kuat. Jadi saudara, ketika belajar untuk jagalah pelitamu, jangan menjadi orang-orang yang mudah menyerah dengan keadaan. Tapi ketika Tuhan katakan, nah ayo maju dan lakukan. Ayo maju dan lakukan. Semakin memperbesar nyala pelita kita. Tapi ketika kita menghadapi suatu hal yang membuat kita pesimis, kita mundur dan kita katakan, udahlah yang lain aja, saya gak usah. Ya buat Tuhan mungkin tidak menjadi sesuatu. Tuhan memberikan free will kepada setiap kita. Tapi ingat saudara, kita punya pelitanya masing-masing. Apakah kita mau pelitanya terus menyala? Atau kita mau pelitanya biasa-biasa aja? Atau kita benar-benar mau menjadi cahaya yang benar-benar terang? Itu saudara yang harus kita renungkan ya. Saudara dikatakan ya, di 5 darah anak bodoh ini dia tidak punya minyak dalam buli-bulinya. Dia minta sama yang bijaksana, gak dikasih. Karena apa? Waktunya mempelai sudah akan datang. Kita pun saudara harus punya persiapan dalam segala sesuatunya. Saudara, minyak dalam buli-buli bisa berkata apa? Pengalaman hidup kita bersama dengan Tuhan. Coba saya tanya di sini, siapa yang gak punya kesaksian hidup bersama dengan Tuhan? Ada? Atau semua berkata, aku punya kesaksian hidup bersama dengan Tuhan? Pasti, karena apa? Kita
tahu, kita kenal siapa Tuhan. Dan saudara, pengenalan hidup kita bersama dengan Tuhan, pengalaman hidup kita bersama dengan Tuhan, itu akan membangkitkan iman kita. Ya, saya punya contoh, semua pasti tahu. Ya, dengan adanya Keisha, jadilah Keisha School, jadilah Keisha Cookies gitu. Ada lawatan yang terjadi untuk anak-anak special needs. Saudara, ketika saya mengalami segala sesuatu yang melemahkan tiba-tiba gitu ya, Tuhan ingatkan, nak, ada sesuatu pengalaman rohani yang aku buat hidupmu. Nanti Tuhan ingatkan lagi, nak, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Pertolonganku tidak akan pernah terlambat. Ya. Saudara, saya ingat waktu kecil ya. Saya tuh waktu kecil ya, sangat rindu gitu pergi ke sekolah minggu gitu ya. Saya suka nanya gini dalam hati, siapa ya yang mau nganterin saya gitu ya. Tiba-tiba om saya datang, yo Vi, om anterin gitu ya. Terus udah gitu beranjak menjadi ya semakin bertambah umur gitu ya. Saya pengen pelayanan, gimana caranya? Tiba-tiba ayah saya membawa, yuk kita pergi ke persekutuan. Ya, di situ saya bisa pelayanan. Waktu demi waktu gitu ya, Tuhan tuh menuntun setiap langkah gitu. Itulah yang membuat saya gini, ketika kita menjadi orang-orang pilihan Tuhan, tidak ada yang bisa untuk menarik kita masuk ke dalam yang lain. Asal apa? Kita punya hati yang rindu akan Tuhan. Tuhan selalu buka jalan buat setiap kehidupan kita. Tapi ketika kita mengalami hal-hal yang tidak enak, apakah ada terobosan dalam hidup kita untuk menghadapi semuanya? Karena kita mau katakan, pelitaku akan terus menyala. Pelitaku akan terus semakin besar menyala. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya, beberapa waktu yang lalu ya, saya berkata kepada anak-anak ya yang hari ibadah Senin, yang hari Senin waktu mendapatkan tema ini. Ketika kita merasakan ya, mulailah iman kita, mulai merasakan Tuhan, kenapa ini menjadi sebuah rutinitas atau kebiasaan. Aku merasakan pelitaku sudah mulai tidak berkobar-kobar. Saya sampai bilang gini, ayo angkat handphone atau angkat senter nyalain gitu. Tuhan tolong aku, pertolonganku ada di dalam engkau. Jangan biarkan pelitaku menjadi padam atau menjadi redup. Tolong bangkitkan, tolong paksakan aku masuk di dalam rencanamu. Untuk aku tetap berada pada rencanamu. Ya, saudara dikatakan ya, di dalam Yohanes 15 ayat 16 dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Saudara, kita adalah ranting yang dicangkokkan dan dipilih Tuhan pada pokok anggur yang benar. Ya. Kita semua orang-orang pilihan Tuhan. Dan Tuhan punya rencana, bukan hanya rencana keselamatan, tapi Tuhan ingin menjadikan kita punya dampak untuk sekeliling kita. Di tengah kegelapan, ketika ada sebuah terang bersinar, orang-orang akan lari dan akan mendekat ke situ. Bisa dikatakan apa saudara? Hidup kita harus jadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan sampai kalau kita datang gitu ya, semua menjauh gitu. Oh, orang ini datang, kayaknya kadang suka bawa masalah, bawa keributan. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang seperti itu. Justru ketika kita hadir di suatu tempat, ada terang dalam kehidupan kita, orang akan semakin mendekat kepada kita. Kita menceritakan tentang Yesus dan setiap orang yang berkata, yang mendekat kepada kita akan berkata, aku merasa diberkati dengan kehadiranmu. Aku merasa ada damai ketika engkau hadir. Aku merasakan ada sukacita ketika engkau hadir. Mari rindukan itu terjadi dalam kehidupan kita semua. Supaya benar-benar saudara kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Ya.
Poin berikutnya saudara. Jangan kita menjadi hidup dalam sebuah kenyamanan. Kita akan masa bodoh dengan semua yang ada. Aku gak mau tahu dengan semua yang ada. Tapi ingat, Tuhan Yesus terus bekerja. Oleh karena itu Tuhan menginginkan setiap kita, ayo terus lakukan. Jangan ada yang terdiam, jangan ada yang berkata, cuman gini, udah kamu aja yang pelayanan, udah kamu aja yang pergi, udah kamu aja yang ini. Jangan saudara, hari-hari ini Tuhan menginginkan setiap kita bergerak untuk melakukan segala sesuatu. Ya. Dikatakan di firman Tuhan, jangan sembunyikan pelitamu di bawah gantang. Tapi apa? Simpanlah di atas kaki Dian supaya, nah Matius 5 ayat 15. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Melainkan di atas kaki Dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ya. Oleh karena itu apapun yang menjadi pelayanan kita di dalam segala sesuatunya. Mungkin kita berkata, aku hanya seorang ibu rumah tangga. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku tidak bisa berbuat sesuatu. Saudara, dalam hal-hal kecil yang kita lakukan dengan hati yang rindu, itu akan menjadi berkat buat banyak orang. Mungkin kita berpikir terlalu jauh, aku harus ini gitu. Tapi kok Tuhan katakan, iya cukup mungkin gini, berikan nasi bungkus dengan engkau yang memasaknya. Jadi berkat buat orang lain. Banyak terjadi seperti itu saudara. Diberikan sesuatu hal-hal yang mungkin seperti biasa sehari-hari. Itu menobatkan banyak orang. Oleh karena itu saudara, yuk biar pelita kita terus menyala. Jadilah orang-orang yang terus membawa sinar terang kita. Karena Tuhan katakan apa? Waktu saya pengasingan. Mempersiapkan untuk kita memasuki tahun depan. Oleh karena itu, yuk pacu hidup kita. Banyak baca firman Tuhan. Jadilah saksi di mana kita berada. Dan dikatakan harus punya koneksi yang kuat sama Tuhan. Berjaga-jaga akan segala sesuatunya. Dengar-dengaran dengan apa yang Tuhan mau. Jangan kita menjadi masa bodoh. Ketika kita menghadapi sesuatu, kalau pelita kita tidak terang ataupun tidak menyala dengan terang. Jangan sampai kita terhanyut dengan keadaan yang membuat kita menjauh daripada Tuhan. Satu poin lagi yang saya ingin bagikan sebelum dilanjutkan oleh Derian dan Lala. Ya. Hati-hati dengan sebuah rutinitas dan sebuah apa yang kita lakukan seperti biasa. Kita lakukan nanti tidak dengan hati kita gitu. Karena apa aku memang melakukan ini kok. Aku pelayanan nari kok setiap hari gitu. Setiap saat aku pelayanan nari. Tapi yang Tuhan ajarkan, nak, aku selalu baru setiap hari. Oleh karena itu, yuk dalam segala sesuatu pelayanan yang kita lakukan. Aku rindu menyenangkan hati engkau ketika hari ini kita pelayanan. Aku rindu menyenangkan engkau lebih lagi. Kalau kita udah mulai kendor sama Tuhan, teriak sama Tuhan. Karena yang hanya bisa berkata, mungkin hamba Tuhan bisa berkata di mimbar, ya berkata ayo semangat. Tapi yang bisa membangkitkan diri sendiri hanya diri kita sendiri. Setiap orang boleh berkata kepada kita, ayo bangkit, ayo maju, ayo semangat. Tapi kalau kita tidak mau bergerak, kita merasa maunya biasa-biasa aja gitu ya. Nggak akan bisa maju saudara. Saya sangat ingin setiap kita, ayo persiapkan diri kita untuk memasuki tahun yang akan datang, 2022. Biar benar-benar penggenapan janji Tuhan terjadi buat setiap kita. Asalkan apa saudara, pelita kita akan terus menyala. Di sini dikatakan, mempelai datang, pelitanya harus menyala. Ada perjanjian Tuhan dengan kita. Tapi apakah kita bisa sepakat sama Tuhan? Bahwa saudara kalau janji itu kan 2 orang ya. Kalau 1 orang gak bisa melakukan maka janji itu tidak akan jadi. Ya. Jadilah gadis-gadis yang bijaksana untuk terus
melakukan apa yang Tuhan mau dan menangkap isi hati Tuhan. Terus punya hati yang berjaga-jaga dan waspada. Amin. Shalom semuanya, masih bersama dengan saya di sini. Jadi yang sharing tengah itu sebenarnya nggak enak saudara ya. Tadi udah pada semangat di awal, begitu ke tengah udah mulai banyak yang menundukkan mukanya, melihat handphone, bentar lagi tertidur saudara. Nanti yang paling terakhir enak lagi saudara, kenapa? Karena sudah mau selesai. Boleh saya minta ke kanan kiri dulu, ayo bangun, ayo bangun, ayo bangun. Bilang ayo bangun saudara. Jangan sampai pelitamu padam, ayo bangun, ayo bangun. Biar semangat aja saudara ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang tema bulan ini yaitu jagalah pelitamu. Ini adalah tema yang sangat-sangat penting saudara ya. Karena ini merupakan bulan terakhir di penghujung tahun ini. Dan juga kita akan menyambut tahun yang baru. Jadi sebenarnya tema bulan ini bukan hanya untuk tema bulan Desember saja saudara. Tapi ini akan menyiapkan kita bagaimana kita memasuki tahun yang baru. Ya, jadi saya minta benar-benar semuanya mari perhatikan, mari responi apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada setiap kita untuk kita menyiapkan memasuki tahun yang baru. Hari ini kita akan bahas tentang, kalau kita bahas tentang jaga pelita tidak pernah bisa lepas dari gadis bijaksana dan gadis yang bodoh saudara ya. Tadi Bu Selvia sudah jelaskan sangat banyak tentang gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh. Tapi saya mau bahas dari sisi yang lain saudara ya. Nanti saya akan coba kembali bacakan lagi Matius 25. Supaya benar-benar nyantol di otak setiap kita ya. Hari ini saya akan bahas tentang karakter dari gadis yang bijaksana. Ya, seringkali kita melihat perumpamaan ini, kita melihat hanya dari apa yang kita hindari dari gadis yang bodoh. Tapi sebenarnya ketika Tuhan berkata tentang perumpamaan ini, Tuhan juga ingin kita menjadi gadis yang bijaksana. Nah hari ini kita akan belajar tentang gadis yang bijaksana itu yang seperti apa. Karakter seperti apa yang dikatakan bijaksana. Ya, jadi kita mau baca sama-sama Matius 25. Ayat 1 sekali lagi ya. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Jadi saat itu ada 10 gadis saudara yang mengambil pelita dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Mereka ini sebenarnya penyambut tamu saudara. Mereka bukan mempelainya tapi mereka adalah asyirnya. Mereka menanti-nantikan mempelai laki-laki untuk datang. Jadi sebenarnya kalau misalkan dikatakan mereka adalah orang-orang yang terpilih, tidak. Mereka adalah orang-orang yang terpilih. Tapi yang membedakan adalah 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Jadi kita harus mengerti saudara, yang harus kita pelajari adalah bagaimana cara kita bersikap atas segala sesuatu. Itu sangat-sangat menentukan kemana kita akan berjalan di depan. Dikatakan ada yang 5 bodoh dan 5 bijaksana. Mereka sama-sama penyambut mempelai. Mereka sama-sama terpilih, tapi sikapnya berbeda saudara, karakternya berbeda, cara merespon terhadap sesuatunya berbeda. Maka hari ini kita akan belajar apa yang membedakan bijaksana dipisahkan daripada yang bodoh ya. Yang pertama, gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Hal yang pertama yang Tuhan suka dari gadis yang bijaksana adalah Tuhan suka dengan yang namanya persiapan. Waktu itu saudara ceritanya, background story-nya dari mempelai ini adalah seperti ini saudara. Kemarin saya sempat ngobrol dengan Pak Kris juga. Jadi ketika perjamuan kawin, budayanya saat itu, mempelai laki-laki akan datang ke pesta perjamuan itu tidak ada yang pernah tahu dia akan datang kapan saudara. Bisa jadi besok baru datang, bisa jadi seminggu kemudian baru datang, bisa jadi sebulan kemudian baru datang. Jadi tidak ada yang pernah tahu mempelai laki-laki itu akan datangnya kapan.
Yang hebatnya dari gadis-gadis yang bijaksana adalah mereka mampu menyiapkan minyak dalam buli-buli mereka sampai mempelai laki-laki itu datang. Jadi di sini butuh yang namanya persiapan, saudara. Tidak bisa hanya datang membawa pelitanya saja seperti gadis yang bodoh tanpa membawa minyak. Tapi gadis-gadis yang bijaksana benar-benar menyiapkan semuanya. Mungkin mereka menghitung, kira-kira datang kapan ya? Dari tanda-tandanya mungkin terlihat, kira-kira datang kapan ya? Dan dia menyiapkan minyaknya sampai mempelai laki-laki itu datang, saudara. Tuhan suka dengan yang namanya persiapan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah kita sudah cukup bijaksana untuk menyiapkan hati dan hidup kita dalam kita menyongsong mempelai laki-laki kita datang? Dalam kita menyongsong mungkin penggenapan terjadi dalam hidup kita, apakah kita siapkan hati kita, saudara? Kita siapkan hidup kita atau tidak? Seringkali banyak orang ketika masuk ke dalam yang namanya masa penantian, mereka tidak melakukan apa-apa, saudara. Mereka hanya menanti, dan menanti. Didapati wadah mereka tidak siap ketika penggenapan itu datang. Seharusnya masa-masa penantian adalah masa-masa terbaik di mana kita bisa melatih diri kita untuk benar-benar wadah kita siap. Dan ketika penggenapan itu datang, kita akan menjadi orang yang tepat, di waktu yang tepat, mendapatkan kesempatan yang tepat. Maka semuanya akan terbuka di depan kita, saudara. Tuhan suka dengan yang namanya persiapan. Berjalan dengan roh itu sangat-sangat penting. Tapi persiapan juga sama pentingnya, saudara. Tuhan suka dengan yang namanya keseimbangan. Amin. Jadi mari siapkan hati dan hidup kita untuk menyongsong mempelai kita. Minggu lalu, saudara, saat youth, kita bagi menjadi, setiap Jumat kita ada youth di AOC Pusat. Kita bagi menjadi grup cewek dan grup cowok. Waktu itu kita sedang berbicara tentang life goals, tentang tujuan hidup. Apa yang akan dicapai di depan. Kita membicarakan tentang itu, kita berdiskusi, kita tanya jawab, dan kita bagi cowok dan cewek. Dan saya memimpin yang cowok, saudara. Saya ingat ada satu pertanyaan yang sangat-sangat penting. Saat itu Marvel bertanya kepada saya, life goals-nya Koderian apa? Dan tidak hanya sampai situ, saudara, pertanyaannya. Tapi pertanyaan yang kedua adalah, apa yang dilakukan setiap hari untuk dapat mencapai life goals itu? Itu menjadi pertanyaan yang jadi perenungan buat saya, saudara. Ada beberapa life goal saya mungkin ya. Salah satunya mungkin saya pengen pekerjaan saya di bidang media, saya punya pekerjaan juga, saudara, sebagai produser. Saya bikin iklan, saya bikin film. Saya bikin company profile dan apapun itu saya kerjakan untuk pembuatan video. Life goal saya adalah mungkin saya kebanjiran project. Misal, menjadi titik ujung dari perjalanan hidup saya. Tapi yang dilakukan setiap hari, banyak yang sebenarnya tidak melihat yang dilakukan setiap hari ini, saudara. Yang saya lakukan setiap hari, saya mungkin cari tentang mungkin equipment yang baru, belajar tentang alat-alat yang baru, membuka channel, membuka kenalan, dan lain sebagainya. Itu yang dinamakan dengan persiapan, saudara. Mungkin life goal saya satunya adalah saya pengen punya gereja yang punya ribuan anak-anak muda. Tapi untuk mencapai ke sana, kalau saya tidak menyiapkan hidup saya dari sekarang, ketika kesempatan itu datang, yang terjadi saya tidak akan naik tapi saya akan jatuh, saudara. Makanya butuh yang namanya untuk kita mempersiapkan setiap hati dan hidup kita. Supaya kita didapati menjadi orang yang tepat. Di waktu yang tepat. Dengan kesempatan yang tepat. Maka semuanya akan terbuka bagi kita. Amin. Jadi ayo menjadi orang yang bijaksana. Hari demi hari, ayo isi hidup kita dengan sesuatu yang benar-benar memperlebar setiap wadah kita. Kalau isinya masih hanya tidur saja, saudara, mungkin scrolling TikTok, ya ayo lakukan sesuatu yang berguna. Buat anak-anak muda khususnya, kalau engkau suka dengan TikTok, ya lakukan TikTok yang benar, saudara. Jadilah viral mungkin, memberitakan berita damai, saudara ya. Jangan hanya scrolling saja.
Waktumu dipakai untuk apa? Itu sangat-sangat menentukan. Yang pertama, ayo. Tuhan suka dengan yang namanya persiapan. Tuhan suka dengan yang namanya benar-benar menyiapkan, dan ketika waktu itu datang, Tuhan tinggal menyambar, saudara. Kalau saudara lihat di Alkitab sangat banyak contoh Tuhan suka dengan yang namanya persiapan. Bahtera Nuh, ketika Tuhan berfirman bikin bahtera, tidak langsung besok air bah datang, saudara. Butuh yang namanya membangun dulu. Bait Allah, Tuhan berfirman kepada Daud sangat-sangat detail, dan Salomo yang mengerjakan. Ketika Elia berhadapan dengan para nabi-nabi Baal, sama saudara. Dia membangun mezbah demi mezbah terlebih dahulu. Dia bikin parit, dia aliri air, dia taruh korban di atasnya. Baru Tuhan menyambar korban itu. Jadi kalau kita tidak membangun mezbah hidup kita setiap hari, kapan Tuhan mau menyambarnya, saudara? Jadi ayo, pergunakan setiap waktu yang kita punya dengan bijaksana. Lakukan persiapan demi persiapan. Sampai ketika didapati waktunya, Tuhan tinggal menyambar, saudara. Amin. Selanjutnya. Ayat 5. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengar suara orang berseru, mempelai datang, song-songlah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Lihat saudara apa yang mereka kerjakan. Yang kedua, yang Tuhan suka dengan gadis-gadis yang bijaksana adalah mereka cepat sadar akan tiap kesalahannya dan mereka sesegera mungkin membereskan pelitanya. Berapa banyak dari antara kita yang ketika kita tahu kita salah, kita malah semakin senang untuk berkubang dalam kesalahan kita, saudara. Berapa banyak di antara kita yang tahu kalau kita sedang berhadapan dengan yang namanya dosa, kita malah semakin lama berkecimpung di dalamnya. Hari ini ketika engkau tahu engkau sedang dalam situasi yang salah mungkin. Bukan hanya tentang apa yang engkau lakukan, tapi hatimu mungkin salah. Jangan terlalu lama di dalamnya, saudara. Tapi cepat bangun dan bereskan pelitamu. Dikatakan apa? Mempelai datang, song-songlah dia. Seketika itu juga saudara, bukan mempelai tiba-tiba langsung di depan saudara gitu ya. Tapi masih ada waktu untuk kita membereskan. Jadi ayo, benar-benar kita bereskan setiap hati dan hidup kita. Jadi orang yang cepat untuk menyadari kesalahan dan membereskan setiap pelita kita, saudara. Saya teringat, apalagi khususnya untuk setiap saudara yang pelayanan. Seringkali kita ini beralasan tidak mau pelayanan karena hati kita tidak siap. Tapi sebenarnya bahkan 5 menit saja sebelum engkau memulai pelayanan itu sudah sangat cukup untuk membereskan hatimu, saudara. Tidak ada alasan untuk engkau tidak segera membereskan masalahmu. Jangan lama-lama berkecimpung di kubangan dosa, saudara. Tapi ayo bereskan semuanya. Cepat sadar akan setiap kesalahan yang kita buat dan bereskan pelita kita. Di titik ini saudara tidak ada yang membedakan antara gadis yang bodoh dan gadis yang bijaksana. Semua di antaranya tertidur. Memang waktu menunggu itu tidak mudah saudara ya. Tidak ada jaminan juga untuk kita tidak tertidur, betul. Tidak ada jaminan juga untuk kita tidak jatuh. Tapi jaminannya ketika kita jatuh kita tidak akan sampai tergeletak, amin. Jadi benar-benar saudara, ketika kita didapati tertidur, ayo segera bangun, ayo segera bangkit. Dan benar-benar katakan kepada diri kita, bereskan kembali pelitamu. Lakukan lagi yang terbaik untuk Tuhan. Lakukan lagi yang maksimal untuk Tuhan. Sampai kita bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Selanjutnya. Ayat 8, gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana. Poin terakhir saudara ya. Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Perhatikan apa yang gadis-gadis bijaksana jawab saudara. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu tidak. Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ.
Ketika gadis-gadis yang bodoh meminta kepada gadis yang bijaksana, minta minyak saudara supaya pelitanya yang bodoh juga menyala, yang gadis bijaksana lakukan adalah dia dengan tegas berkata tidak. Hal yang harus kita pelajari ketiga saudara, ketika kita mau untuk pelita kita tetap menyala dan terjaga, adalah menjadi orang yang tidak kompromi setitik pun terhadap dosa. Terhadap setiap kesalahan mungkin, terhadap setiap apapun yang tidak benar, jangan pernah kompromi saudara. Ini adalah keputusan yang sangat-sangat bijaksana untuk dia tidak membagi minyaknya. Karena ketika membagi minyaknya yang terjadi nanti semuanya tidak ada yang menyala saudara. Ketika mempelai itu datang. Jadi berani untuk berkata tidak terhadap apapun yang memang seharusnya tidak kita lakukan. Berani untuk berkata ya terhadap setiap kebenaran yang harus kita lakukan. Jangan kompromi setitik pun. Putih-putih, hitam-hitam saudara. Jangan menjadi abu-abu. Alkitab berkata jangan panas dan jangan engkau harus panas atau engkau dingin. Jangan setengah-setengah atau engkau akan dimuntahkan saudara. Jadi ayo jangan kompromi sedikit pun terhadap dosa atau apapun yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena percayalah saudara ketika kita kompromi dan melakukan mungkin setitik saja, itu akan menjegal kita di setiap langkah kehidupan kita. Sangat banyak contohnya saudara. Dan saya pun belajar sangat mahal untuk hal ini. Waktu saya belum mengerti tentang perpuluhan saudara, ini contoh paling simple dan paling kontroversial mungkin ya. Waktu saya belum mengerti tentang perpuluhan, saya pun memberikan perpuluhan ala kadarnya saudara. Saya memberikan mungkin dari sisa-sisa dari penghasilan saya. Karena sekarang ada banyak orang yang ngomong perpuluhan itu dari net profit, betul? Ada banyak orang yang ngomong seperti itu saudara, itu sangat-sangat salah. Bayangkan Anda dapat penghasilan 10 juta, biaya hidup Anda mungkin 7,5 juta, sisa 2,5 juta. Anda baru potong 10% dari situ, 250.000 baru itu kau kasihkan untuk Tuhan. Itu salah saudara. Itu artinya engkau memberi dari sisa saudara. Dan dulu itu yang saya lakukan saudara, sejujurnya. Kenapa? Karena saya merasa saya tidak cukup atas penghasilan yang saya punya. Dan mungkin ada beberapa di antaramu yang punya alasan yang sama. Kau merasa tidak cukup atas apapun penghasilan yang kau punya sekarang. Kau potong dulu semuanya dengan biaya kehidupanmu. Baru setelah itu engkau berikan 10% untuk Tuhan. Padahal sebenarnya tidak seperti itu saudara. Saya sangat-sangat yakin ketika saya melakukan itu banyak pintu yang tertutup di depan saya. Banyak berkat yang mungkin tidak jadi menghampiri kehidupan saya karena hal tersebut saudara. Itu justru menjadi batu sandungan dalam hidup saya. Kenapa? Karena saya tidak tahu kebenarannya dan saya kompromi terhadap apa yang seharusnya tidak saya lakukan. Ketika kita merasa tidak cukup saudara. Padahal sebenarnya ketika Tuhan berkata ayo berikan perpuluhan. Dia yang akan menjamin setiap kehidupan kita. Sangat banyak firman-Nya saudara. Kalau engkau benar-benar pelajari tentang perpuluhan. Perpuluhan itu dari segala hasil tanahmu saudara. Tidak dikurangi setitik pun. Engkau berikan 10% karena itu bagian Tuhan. Ketika Abraham bertemu dengan Melkisedek, dia berikan 10% dari segalanya. Tanpa mengurangi setitik pun. Ini pelajaran yang mungkin kontroversial ya saudara ya. Banyak orang tidak mau membahas ini. Tapi saya mau kasih contoh yang mungkin sering terjadi dalam kehidupan kita. Kalau justru kita merasa tidak cukup, ya hidupmu akan terus pas-pasan saudara. Tapi ketika kita memberikan dari benar-benar seluruh yang kita punya, Tuhan yang juga akan jamin seluruh kehidupan kita. Dikatakan di Amsal, dikatakan muliakanlah Tuhan dengan segala hasil dari kekayaanmu. Bahkan dari increase, peningkatan demi peningkatan yang terjadi dalam penghasilanmu. Tuhan akan melimpahkan buli-buli anggurmu sampai tidak pernah kering saudara. Jadi ayo lakukan yang tepat, lakukan yang tepat. Saya jujur saudara dengan tentang perpuluhan ini, baru mungkin tahun-tahun terakhir ini saya benar-benar lakukan saudara. Saya baru benar-benar terbuka bahwa tidak ada yang namanya tidak cukup sebenarnya.
Tapi apakah kita mau memberikan yang terbaik atau tidak? Saya dengan Lala ambil komitmen setiap penghasilan apapun yang kita terima, pisahkan dulu 10%. Berikan untuk Tuhan. Tanpa kompromi setitik pun saudara. Dan saya melihat benar-benar berkat itu terbuka saudara. Contoh saja, contoh. 1 bulan lalu kami baru melahirkan seorang putri saudara ya. Tanggal 2 November. Dan sejujurnya keuangan saya sebenarnya sangat-sangat mepet saudara. Saya nggak cerita sama mami, saya nggak cerita dengan siapapun. Keuangan kami sedang mepet sejujurnya. Tapi Tuhan berkata saat itu, tetap berikan yang namanya persembahan, tetap berikan yang namanya perpuluhan. Aku yang akan menjamin semuanya. Saudara boleh tanya sama Lala, seminggu, 2 minggu sebelum kelahiran saudara, sejujurnya saya pusing. Saya memikirkan dapat dari mana puluhan juta saudara. Sedangkan di tabungan saya nggak sampai 10 juta aja. Itu masa-masa yang sangat berat sebenarnya. 1 minggu sebelum kelahiran saya benar-benar pusing saudara. Saya tanya sama Lala, gimana ini ya, mau melahirkan gimana ini ya. Tapi dalam hati saya ada satu damai sejahtera bahwa itu anak harus lahir di waktu yang tepat. Saya lakukan semuanya, saya persembahan, saya tetap lakukan perpuluhan, semuanya berjalan saudara. Dengan tanpa kompromi sedikit pun, tidak saya sisihkan, tidak ngomong sama Tuhan, Tuhan absen dulu ya perpuluhan, saya lagi ada biaya yang harus saya tutup, enggak saya lakukan saudara. Tiba-tiba ketika datang harinya saya harus membayar. Itu anak sudah lahir, mungkin 3-5 hari saya masih ada di rumah sakit, setelah itu baru keluar tagihan, saya harus bayar saudara. Tiba-tiba Tuhan curahkan benar-benar berkatnya dalam hidup saya dan Lala saudara. Tiba-tiba ada orang yang menabur, itu juga gak cukup sebenarnya saudara. Tiba-tiba juga, saya ini invest saham saudara. Tiba-tiba saat itu, hari itu juga, ya enggak hari itu juga, mungkin 2 hari sebelumnya lah ya. Karena ngambil saham itu butuh 2-3 hari. Tiba-tiba saham saya naik saudara. Saya tahu itu Tuhan. Saya tahu Tuhan membuka setiap pintu berkat dalam kehidupan saya. Saya bisa bayar semuanya dengan lunas. Anak saya nggak jadi ditawan di rumah sakit. Bisa pulang dengan selamat. Semuanya Tuhan benar-benar cukupkan. Ketika apa? Melakukan sesuatu dengan tanpa kompromi saudara. Engkau tahu kebenarannya, jangan lakukan dengan kompromi. Tapi benar-benar lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tuhan yang akan bereskan semuanya. Amin. Amin. Yang pertama, jadi orang yang penuh dengan persiapan. Bukan berarti kita tidak bisa fleksibel, tapi kita harus siapkan yang terbaik untuk menyambut kedatangan Tuhan. Yang kedua, jadi orang yang cepat sadar akan kesalahan dan bangkitkan pelitamu, bereskan pelitamu. Jangan jadi orang yang terus tertidur saudara. Emang enak tidur, tapi kita juga harus menyongsong mempelai kita. Yang ketiga, jadi orang yang tidak kompromi setitik pun atas mungkin setiap dosa ataupun ketidakbenaran apapun dalam kehidupan kita. Jangan jadi orang yang kompromi. Banyak seringkali kita ini terlalu sering kompromi saudara. Bukan hanya tentang keuangan, mungkin juga tentang apapun. Baca firman Tuhan kompromi, pulang terlalu malam, belum membaca Alkitab. Bilang sama Tuhan, Tuhan sorry hari ini enggak dulu, besok ya Tuhan ya saya rangkap. Akhirnya begitu seminggu kemudian saudara ya enggak dirangkap-rangkap. Itu kompromi saudara. Jadi jangan kompromi. Baru benar-benar ketika mempelai itu datang, kita didapati siap menyambut dia. Dan kita akan masuk ke dalam ruang perjamuan bersama dia. Amin. Amin. Saya berdoa benar-benar firman ini tertanam dalam setiap hati kita. Dan benar-benar kapanpun Tuhan ingatkan untuk kita kerjakan, mari kerjakan saudara. Terutama untuk tahun depan. Karena kita sangat-sangat butuh pelita kita untuk benar-benar bersinar dan menyala. Jadi jaga pelita kita dengan kebijaksanaan. Jangan sampai didapati ketika waktunya datang, pelitamu padam saudara. Tapi terus bersinar dengan terang, menyinari sekelilingmu. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, saya yang terakhir. Kali ini saya hanya sebentar kesimpulan, ini udah 1 jam juga.
Saya percaya setiap firman yang dibagikan sudah menjadi rema yang sangat besar untuk kita semua dan jaminan untuk kita menjalani bulan ini bersama dengan Tuhan. Amin. Masih tetap semangat? Saya hanya menyampaikan apa yang Tuhan ingatkan, 2 poin saja. Yang pertama adalah waktu itu saya pernah sharing juga di sini tentang mimpi saya, ya. Ketika saya mendengar tema bulan ini, jagalah pelitamu tetap menyala. Tuhan mengingatkan mimpi waktu itu kurang lebih sekitar 4-5 bulan yang lalu. Saya juga udah pernah sharing di tempat ini, tapi saya ingatkan kembali. Jadi suatu hari saya itu mimpi ketika kita semua berkumpul di aula yang sangat besar. Saya sampai catat, dikelompok-kelompokkan berdasarkan panggilan dan kota masing-masing. Setiap hamba Tuhan terlihat sedang membriefing semuanya. Di sana ada Pak Yusak, ada Pak Agung, ada Papi juga, ada Pak Daniel, dan ada hamba Tuhan yang lain. Setelah itu tiba-tiba pintu terbuka dengan sangat lebar. Orang-orang berlarian mengejar kereta. Ya, keretanya panjang banget, pintunya banyak. Tapi ketika kita keluar sudah banyak orang yang mengantri. Jadi posisinya ketika kita keluar dari aula bukannya kosong, masih banyak yang mengantri di sana. Ketika pintu kereta itu terbuka, itu pintunya otomatis saudara. Jadi seperti kereta cepat MRT, ketika saudara mungkin pernah berkunjung ke Singapura atau ke Jepang, itu seperti itu. Jadi kereta itu tidak menunggu kita. Jadi ketika dalam jangka waktu tersebut, gak ada yang naik pun, pintu akan tertutup dengan otomatis. Terus waktu saya keluar, saya mendengar dengan sangat jelas ada orang berteriak-teriak. Ayo cepat, ini kereta terakhir. Ayo cepat, ini kereta terakhir. Semua berhamburan, semuanya panik dan berlarian. Bahkan ada yang sampai desak-desakan gitu. Tapi posisinya di situ pintu keretanya belum terbuka. Di situ Tuhan membawa saya melihat ada beberapa orang, ada pelayan juga. Mereka berdiri di garis yang sangat dekat dengan pintu kereta. Tetapi ketika pintu kereta itu terbuka, mereka tidak naik dan tidak masuk. Apa yang mereka lakukan? Mereka sibuk dengan diri sendiri. Ada yang sibuk mencari temannya, ada yang sibuk mencari keluarganya, ada yang sibuk dengan bajunya, ada yang sibuk dengan banyak hal. Dan ketika saya diingatkan dengan mimpi ini, saya langsung teringat juga tentang tadi perumpamaan yang sudah dibahas berkali-kali. 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Saya cuma mau mengingatkan beberapa hal saudara. Jangan sampai di waktu-waktu terakhir ini kita menjadi lengah dan lesu. Dan justru menaruh curiga sama Tuhan. Sibuk dengan diri sendiri. Ketika Tuhan datang, Kairos itu datang, kita menjadi orang-orang yang sangat tidak siap. Dan justru sibuk dengan diri kita sendiri. Mungkin kita sudah disibukkan dengan rutinitas seperti yang tadi Ibu Selvia katakan. Mungkin kita sudah disibukkan dengan hal-hal yang lain. Pekerjaan kita mungkin, keluarga kita. Tapi Pak Daniel juga dulu sering berkata, hidup itu harus seimbang. Kerohanian kita harus seimbang di dalam Tuhan. Jangan sampai di akhir-akhir ini justru kita menjadi ragu dan lengah. Tapi di hari-hari ini justru kita harus semakin lekatkan hidup kita dengan Tuhan. Ya, kalau Pak Daniel dulu waktu saya kecil, dia selalu titip pesan sama saya. Suatu hari nanti kalau waktunya sudah dekat, Lala jangan lupa ya, harus terus berlari. Jangan pernah menyerah, jangan pernah lengah, dan harus utamakan Tuhan sebagai yang terutama dalam hidup ini. Amin. Dan juga saya mendapatkan sebuah kalimat menarik dari salah satu khotbah engkong, Pak Yusak. Di hari-hari terakhir beliau berkata seperti ini, jangan takut, jangan ragu, hadapi saja, pol-polan juga mati dan menyerah masuk surga katanya. Daripada takut mencari jalan yang lain dan menghindar, ujung-ujungnya juga sama, tapi pertanyaannya masuk kemana kata beliau. Jadi justru di hari-hari terakhir ini, ayo perbanyak firman kita di dalam Tuhan. Perbanyak baca firman, perbanyak renungkan setiap janji-janji Tuhan yang akan digenapi dalam hidup setiap kita. Saya juga mendapatkan sebuah ayat menarik ya. Dikatakan di Alkitab juga di bait Allah itu kan ada pelita.
Dan kerjaan imam adalah ketika pagi dan petang ia harus mengisi minyak tersebut supaya pelita itu tidak redup dan tidak mati. Apakah di sini adalah pasukan imam? Iya. Kita semua adalah pasukan-pasukan imam. Barisan-barisan imamnya Tuhan. Bagaimana supaya pelita itu tetap menyala? Isi hidup kita dengan firman pagi dan malam. Renungkan firman Tuhan pagi dan malam. Pak Daniel sebelum beliau pulang, dia selalu titip pesan di setiap akhir doa paginya. Baca firman, baca firman. Untuk apa? Supaya fondasi kita di dalam Tuhan semakin kuat. Ketika masalah boleh datang seperti apapun, kita tetap didapati Tuhan sebagai orang-orang yang kuat, berdiri teguh di hadapan Tuhan, tidak goyah. Yang terakhir yang saya dapat, tadi baru dapat di sana persis banget. Tuhan itu mengingatkan sebuah hal ya. Ketika Kairos itu datang, ada orang-orang yang punya pelitanya yang menyala, mereka bisa sangat cepat menyambar Kairos tersebut. Dan di satu sisi lain, ketika Kairos itu datang, ada orang-orang yang tidak siap dengan pelita yang redup. Dan mereka tidak bisa mendapatkan Kairos tersebut. Contohnya seperti apa? Ketika Kairos Tuhan datang misalnya, Tuhan ingin membagikan berkat gitu untuk seluruh orang-orang yang rajin dan setia doa pagi misalnya. Kita bisa melihat hal yang signifikan terjadi gitu. Ada beberapa yang diberkati, ada beberapa tiba-tiba usahanya naik, ada beberapa tiba-tiba Tuhan membukakan banyak pintu misalnya. Tetapi mungkin ada yang tetap dalam posisi yang sama dan masih bergumul dengan banyak hal. Ada ayatnya saudara. Di Wahyu 3 ayat yang ke-18 saya bacakan. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan yang ini yang penting, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Poinnya apa? Mata yang redup tidak bisa melihat Kairos, itu poinnya. Ada juga ayat selanjutnya Matius 6 ayat yang ke-22. Mata adalah pelita tubuh, ya. Tubuh itu berbicara tentang apa sih? Tubuh itu berbicara mengenai keseluruhan hidup kita di dalam Tuhan. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu, ya. Tetapi di ayat yang tadi, kita itu harus melakukan sesuatu. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus membeli minyak. Membeli itu artinya apa? Kita harus berkorban. Mau itu berkorbannya dengan menabur, mau itu berkorbannya tentang tenaga, hati kita melayani Tuhan. Mari lakukan itu dengan kesungguhan hati, ya. Kalau kita sudah diberikan Tuhan sebuah warisan, contohnya doa pagi gitu. Pak Daniel sering berkata itu adalah harga yang sangat murah untuk kita lakukan. Untuk mencintai dia, untuk mengasihi dia. Lakukan itu dengan kesetiaan saudara. Lakukan itu dengan kesungguhan hati. Dan itu yang membuat pelita kita terus menyala dan tidak redup. Jadi ketika Kairos itu datang, Tuhan bisa mendapati kita mempunyai pelita-pelita yang tidak redup. Dan kita tidak terlewat dengan Kairos itu. Jangan pernah marah sama Tuhan. Jangan pernah menggerutu sama Tuhan. Tuhan, kok orang ini diberkati, hidup saya tidak diberkati. Koreksi hati kita. Apakah pelita kita masih tetap nyala atau sudah mulai redup? Ya, mulai hari ini mari rubah cara hidup kita di dalam Tuhan. Yang tadinya sudah lama misalnya baca Alkitabnya bolong-bolong gitu. Perbaiki cinta kita sama Tuhan. Yang sudah lama tidak saat teduh, yang sudah melakukan segala sesuatu dengan rutinitas, mari perbaiki cinta kita sama Tuhan. Biar di hari ini, di bulan ini bahkan, kita bisa mengakhiri bulan ini dan tahun ini bersama dengan Tuhan penuh dengan kemenangan. Ya, Ibu Salvia juga sempat mendapat sesuatu bahwa kita harus memberikan kado yang terbaik buat Tuhan. Jadi terang dimanapun kita ditempatkan. Kalau saudara digerakkan untuk menabur misalnya ke panti asuhan, saudara digerakkan untuk menabur kemana tempat lumbung yang baru, mari lakukan itu.
Mari berikan yang terbaik buat Tuhan di akhir tahun ini ya. Saya minta pemusik untuk kembali naik. Kita akan sama-sama menyembah Tuhan sekali lagi. Biar di bulan ini Tuhan dapati setiap kita untuk terus menyala dan pelita kita tidak pernah redup di hadapan Tuhan. Ketika kairos itu datang, ketika sambaran itu datang, kita bisa menyambarnya dengan sangat cepat. Dan Tuhan dapati kita setia tuntaskan setiap panggilan kita. Kita mau sama-sama bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan lagu Kau di Dalamku ya. Bait awalnya itu kan kata-katanya firman-Mu bersihkanku dan terangi jalanku ya. Itu sama seperti tema bulan ini, bahwa Tuhan yang akan membersihkan setiap langkah kaki kita. Tuhan yang akan menyinari setiap jalan kita, buat kita terus mencapai apa yang menjadi kerinduan Tuhan tergenapi dalam hidup setiap kita. Firman-Mu bersihkanku, terang bagi jalanku. Kasih-Mu yang bawaku melekat erat dengan hati-Mu. Kau yang telah memilihku menjadi bagian-Mu. Ajarku taat perintah-Mu dan berbuah baik. Katakan sekali lagi dari awal, firman-Mu bersihkanku. Tuhan, biar ini menjadi doa dan kerinduan hati kami Tuhan. Bahwa firman-Mu Tuhan yang membersihkan setiap kami. Firman-Mu yang menerangi setiap langkah kaki kami Tuhan. Buat kami bisa melekatkan hati kami dengan Engkau. Dan berkata bahwa Engkau hidup di dalam kami dan kami di dalam-Mu Tuhan. Menjadi bagian-Mu. Ajarku taat perintah-Mu dan berbuah baik. Kau di dalamku, Kau di dalam-Mu Tuhan. Kau di dalamku. Mari nyanyikan ini sebagai doa setiap kita. Bahwa Tuhan yang akan hidup di dalam kita dan kita di dalam-Mu Tuhan. Tak dapat ku hidup di luar kasih-Mu. Kaulah pokokku yang sejati. Bukan kehendak setiap kami Tuhan, tetapi hanya kehendak-Mu yang terjadi dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Paksakan rencana-Mu Tuhan terjadi dan digenapi atas hidup setiap kami. Dan setia di jalan yang Kau pilih. Yesus, ku percaya padamu. Tuhan, ini doa dan kerinduan setiap kami di hadapan-Mu Tuhan. Buat setiap kami Kau dapati memiliki pelita yang menyala-nyala Tuhan.
setiap kami memiliki pelita yang menyala-nyala Tuhan. Engkau dapati setiap kami memiliki cinta yang berapi-api akan Engkau Tuhan. Engkau mendapati setiap kami memiliki cadangan minyak yang sangat banyak Tuhan. Buat kami masuk ke dalaman lebih dalam lagi bersama dengan Engkau. Mempunyai pengenalan pribadi yang lebih dalam bersama dengan Engkau Tuhan. Ini doa dan kerinduan kami. Biar kami mengakhiri tahun ini, mengakhiri bulan ini penuh dengan kemenangan demi kemenangan bersama dengan Engkau. Biar jaminan-Mu turun senantiasa dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan. Biar setiap firman yang dibagikan malam hari ini menjadi benih yang sangat subur, berakar, bertumbuh dan berbuat sangat lebat untuk setiap kami. Dan membuat kami menjadi terang dimanapun kami ditempatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua yang sudah menerima kemenangan berkata, amin. Shalom. Ini hari terakhir saya bicara di belakang kotak persembahan ini di tahun ini karena setiap awal bulan saja. Saudara, saya masih ingat pertama kali kenapa saya harus berdiri setiap awal bulan. Minggu pertama setiap hari Senin, setiap bulannya. Saya ingat hari itu kita baru saja pulang dari menguburkan Pak Daniel. Saudara, tiba-tiba Chris bilang, setiap awal bulan Jos harus sharing tentang persembahan. Diamini oleh ibu dan yang lain-lainnya. Jadi mulai hari itu saya berdiri di tempat ini saudara. Sebenarnya bukan sesuatu yang mudah untuk berdiri di belakang ini. Saya sedang curhat sebentar saudara sebelum masuk ke firman Tuhannya. Saya janji gak akan lama, cuma 35 menit aja saudara. Sebenarnya bukan hal yang mudah karena buat saya jujur ketika saya harus bicara setiap bulan, setiap minggu pertama tentang persembahan. Berarti artinya ketika saya bicara, I have to talk and after that I have to walk the talk saudara. Saya harus bicara dan setelah itu saya harus bisa melakukan apa yang saya omongkan. Waktu itu ketika itu saya berpikir, waduh berat. Berarti kalau saya bicara tentang menabur, then I have to do it. Dan saya harus lakukan sebelum orang lain lakukan. Tapi sejujurnya saudara, saya mengucap syukur setelah hari-hari ini. Saya melihat bahwa itu adalah kairos Tuhan. Saya melihat bahwa itu adalah waktu Tuhan. Saya lakukan apa yang saya bicarakan tentang menabur. Dan hari ini saya mau saksi depan saudara. Saya hidup 2 kali, bahkan 3 kali, mungkin 5 kali. Jauh lebih diberkati sebelum saya bicara tentang perkara persembahan saudara. Serius. Beberapa mungkin jadi saksi yang melihat. Dan tapi itu yang terjadi. Karena tidak ada satu firman Tuhan yang akan kembali dengan sia-sia. Hari ini sudah saya mau baca 1 ayat buat saudara. Enggak 1 ayat tapi 4 ayat buat saudara. Tapi saya berdoa ini mungkin saya terakhir di tahun ini. Enggak tahu tahun depan. Masih ada enggak saya disuruh diminta untuk bicara lagi. Terserah Ibu Kemendan aja. Kalau cukup puji Tuhan saudara. Kalau lanjut, ya sudahlah lanjut. Buka Alkitab saudara di Pengkhotbah 11 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Saudara, pada waktu pengasingan kemarin saudara, minggu lalu saya pengasingan, saya dapat ayat ini. Karena saya sedang, Tuhan minta saya untuk bicara tentang financial journey saudara yang belum dengar. Di Big saudara di YouTube-nya sudah ada financial journey 1, 2, 3 udah belum ya? Sudah 3 saudara, sudah 1, 2 dan 3 saudara. Akan masuk ke 4 dan ke-5 final di seri yang ke-5. Saudara bisa belajar itu tadi tentang perpuluhan. Derian juga sudah sempat singgung. Saudara Anda bisa pelajari. Ada banyak hal yang kenapa kita harus kasih perpuluhan. Saudara, mari buka Pengkhotbah 11 ayat 1-4. Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatkannya kembali lama setelah itu. Berikanlah bahagia kepada 7, bahkan kepada 8 orang, karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Bila awan-awan sarat mengandung hujan, maka hujan itu dicurahkannya ke atas bumi. Dan bila pohon tumbang ke selatan atau ke utara,
di tempat pohon itu jatuh, di situ ia tinggal terletak. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur. Dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Saudara, ketika saya baca ini saudara, Tuhan jelaskan satu persatu saudara. Yang pertama, lemparkanlah roti ke air. Saudara, kenapa ketika katakan lemparkan roti ke air maka engkau akan mendapatkannya kembali lama setelah itu. Ini berbicara ketika kita menabur dengan cara yang salah dan ke tempat yang salah, maka tidak ada taburan yang sia-sia. Pasti engkau akan menuai. Tapi masalahnya ketika kau menabur dengan cara yang salah, ke tempat yang salah, maka apa yang kau tabur, engkau akan tuai lama. Dan ketika lama banyak yang frustasi, banyak yang stres, banyak yang marah, banyak yang berkata, mana aku sudah menabur, tapi mana tuaian? Saudara, yang pertama, kenapa engkau tidak melihat tuaian? Kalaupun engkau melihat tuaian, waktunya terlalu lama. Karena engkau menabur dengan cara yang salah dan di tempat yang salah. Saudara, jadi ya gimana? Nabur yang benar itu gimana? Ayat selanjutnya. Berikanlah bahagian kepada 7, bahkan kepada 8 orang. Fokusnya adalah yang pertama caranya. Beri tidak hanya dibatasi dengan kemampuanmu saja. Tapi beri over the limit. Beri, berani beri sampai engkau sepertinya memberinya lebih dari apa yang kau mampu berikan. Saudara, artinya gimana? Maksudnya artinya kalau Anda punya 10.000, Anda harus kasih 15.000, kan gak mungkin. Saudara, engkau harus jadi orang yang berani memberi sampai ada yang sakit keluar dari hidupmu. Firman Tuhan bilang begini, yang menabur sambil apa saudara? Mencucurkan apa? Air mata akan kembali apa? Dengan sorak-sorai. Dengan berkas-berkasnya. Amin saudara. Kenapa mencucurkan air mata? Bahagia? Enggak. Sampai ketika kau memberi sepertinya sakit saudara. Oh, saya ngalami saudara, beberapa kali Tuhan suruh saya ngasih sesuatu sampai sepertinya sakit saudara. Saya berkali-kali kesaksian. Tiba-tiba badannya memutuskan tidak ada lagi pastoral yang menerima persembahan hari itu. Ketika itu saya terima uang 10 juta. Dan Tuhan katakan bagi ketiga pastoral yang waktu itu sudah. Tuhan ngomong 1 orang 3 juta. Lah kalau 3, 4 kan sama saya. 3 kan berarti 9 juta. Berarti saya cuma dapat 1 juta. Itu sakit. Harusnya sama-sama menderita. Tapi hari itu yang lain dapat 3. Lah gua 1. Tapi setiap taburan ketika kau menabur sampai ada rasa sakit di hidupmu. Sampai engkau bisa merasakan ada yang sakit keluar di hidupmu. Saudara, maka firman Tuhan tidak pernah bohong. Maka engkau menuai dengan bersorak-sorai. Lihat saudara, engkau harus memberi lebih. Yang pertama caranya, nggak cuma 7, but give 8. 7 itu sempurna saudara. Tapi 8 itu engkau memberikan lebih dari sekedar apa yang kau bisa berikan. Saudara, kepada siapa? Kemana tempat yang benar? Roti jangan dilempar ke air. Roti itu bukan untuk dilempar ke sungai. Roti itu dimakan sama orang, betul gak? Beri kepada tempat di mana fokusnya untuk melayani jiwa-jiwa. Saudara, ketika engkau memberi dan fokusnya untuk kepada jiwa-jiwa, maka setiap taburanmu akan menghasilkan tuaian besar sekali. Saya bersyukur
Tuhan tetapkan saya di AOC dari awal AOC berdiri sampai hari ini. Dan saya melihat fokus di tempat ini adalah melayani jiwa-jiwa. Saudara, kalau fokus di tempat ini bukan melayani jiwa-jiwa, jujur saudara, gak akan ada Kesia School. Gak akan ada tuh ibadah anak raja setiap hari Selasa. Kita kirim misi kemana-mana. Gak ada. Tapi fokusnya ke jiwa-jiwa. Karena fokusnya ke jiwa-jiwa, saya melihat dengan jelas. Saya ngalami AOC yang sangat kecil. Dengan satu ruko berdesak-desakan pindah ke 5 ruko. Hari ini pindah gak tahu berapa puluh ruko ini. Tuhan lipat gandakan ketika fokusnya kepada jiwa-jiwa. Saudara. Di tempat ini tempat di mana fokusnya melayani jiwa-jiwa. Mulai dari yang miskin sampai yang kaya. Yang sakit, yang sehat, yang semuanya. Amin saudara. Lihat ketika kita punya cara melayani yang benar. Dan ke tempat yang benar, lihat ayat selanjutnya saudara. Bila awan sarat mengandung hujan, maka hujan itu dicurahkannya ke atas bumi. Maka akan ada hujan yang Tuhan curahkan, dan hujan berbicara tentang berkat. Apa yang kau taburkan, maka hujannya itu. Kalau kau nabur cuma kebaikan, ya kebaikan hujan. Tapi kalau kau nabur keuangan, saya beritahu saudara, engkau akan lihat hujan keuangan terjadi buat setiap kita. Wah, Saru nih bicara masalah uang, bodoh amat. Karena saya mau ngajarin tentang keuangan saudara. Jangan ada yang mentah, kalau kita nabur, kita juga bisa nabur kebaikan. No, saya sedang bicara masalah keuangan hari ini. Detik ini depan saudara saya bicara masalah keuangan. Jangan belokkan tentang kebaikan dan apapun saudara. Waktu. Nah itu hal yang lain. Tapi saya gak punya uang. Anda bisa lakukan apapun saudara. Saya cuma punya uang 5.000. Anda bisa beri 100 rupiah di sini. 500 rupiah. Yang penting kau nabur berapapun jumlahnya. Karena taburan bukan perkara jumlah yang banyak. Tapi taburan berbicara tentang hatimu yang memberikan sepenuh hati. Sampai bahkan mungkin sakit. Hari ini saudara, engkau akan lihat. Kalau engkau mengerti pengkhotbah ini saudara. Ini kunci yang dahsyat. Saudara lihat selanjutnya saudara. Dan bila pohon tumbang ke selatan atau utara. Di tempat pohon itu jatuh, disitulah ia tinggal tergeletak. Saudara, kata pohon dalam bahasa Ibrani-nya punya kata arti lain dari pohon dalam bahasa Ibrani adalah pegangan. Sebuah pegangan. Dan pohon sendiri adalah simbol kekuatan manusia dan harta. Ketika hidupmu hanya memegang kekuatan manusia, harta, dan itu yang kau pegang. Ada masanya ketika semuanya runtuh. Peganganmu pun ketika kau berpegangan pada sesuatu yang runtuh, mungkin kau ikutan runtuh. Jangan pegang hartamu. Jangan taruh harapanmu, hidupmu, kepercayaanmu hanya kepada hartamu. Karena someday it will fall. Suatu hari itu akan runtuh. Tapi ketika kau berpegang hanya kepada Tuhan, dengan cara engkau lepaskan hartamu, tabur seberapapun. Saudara, saya tidak pernah menghina taburan yang sekecil apapun. Saya pernah ibadah dan saya lihat ada satu nenek-nenek kasih sepatu butut di kotak persembahan. Saya bilang itu hartanya yang dia punya. Maka satu hari dia akan menuai apa yang dia tabur. Nuai sepatu Pak, iya. Saya datang kemudian beberapa tahun kemudian saya dengar kesaksiannya. Dia punya satu toko warung dan jualannya hampir semuanya adalah jualan sendal dan sepatu. Dan dari situ dihasilkan uang buat hidupnya. Jangan taruh hidupmu, harapanmu, kepercayaanmu kepada harta
dan kekuatan manusiamu. Karena suatu hari itu akan jatuh. Kalau engkau berpegang pada yang jatuh, engkau ikut jatuh. Terakhir sudah sebelum kita berikan persembahan kita. Siapa senantiasa memperhatikan angin, tidak akan menabur. Dan siapa senantiasa melihat awan, tidak akan menuai. Kalau engkau angin itu keadaan di sekitarmu, apakah anginnya kencang atau enggak? Apakah anginnya akan merubuhkan pohonmu atau enggak, dan kau hanya perhatikan itu saja. Wah, kayaknya anginnya kencang, aku harus pegang hartaku. Engkau tidak akan bisa menabur. Tidak akan bisa menabur. Tapi kata terakhir apa? Dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Orang yang fokusnya kapan Tuhan memberkati. Kapan aku diberikan tuaian. Kalau fokusmu hanya kepada itu, engkau tidak akan melihat tuaian. Mari fokusnya adalah when you give it your love. Ketika engkau menabur, engkau memberi, beri dengan cintamu. Karena orang yang mencintai ketika memberi tidak akan harap kembali. Tapi yang diberi mencintai kau lebih besar lagi. Maka dia akan apa? Memberikan lebih dari apa yang kita berikan. Itu Tuhan kita. Hari ini saudara, mari beri yang terbaik buat Tuhan. Beri yang terbaik buat Tuhan. Mari tanya Tuhan berapa. Saudara-saudara di streaming, engkau yang di rumah, tanya Tuhan berapa. Beri yang terbaik, jangan beri sekedarnya. Sekali lagi firman Tuhan berkata, yang menabur sambil mencucurkan air mata akan pulang membawa berkasnya. Akan apa? Pulang dengan tuaian dan bersuka cita. Amin saudara. Tutup matamu, tanya Tuhan berapa yang kau harus persembahkan. Beri yang terbaik. Jangan beri sekedarnya. Berikan bagian 7 bahkan 8. Artinya lebih dari sekedarnya. Tanya Tuhan. Tanya Tuhan. Saudara jangan pernah malu. Kalau kau hanya mampu memberikan 50 rupiah. Kalau memang itu yang terbaik yang kau punya. Tuhan tidak melihat kecil. Tapi Tuhan melihat itu sangat besar. Tapi jangan juga terlalu pelit ketika kau memberikan terlalu sedikit. Dari hartamu yang banyak itu. Mari beri dengan ketepatan. Kita patahkan sikiti karalapayas. Ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku. Mari kau yang sudah tahu berapa yang harus persembahkan, mari maju ke depan. Taruh di mesbah Tuhan ini. Beri yang terbaik dari yang kau bisa berikan ke Tuhan malam hari ini. Buat yang kau yang streaming, ada nomor rekening di layar Anda. Mari beri benih yang terbaik yang engkau punya hari ini.
kami bawa persembahan kami malam hari ini ke hadapan-Mu Tuhan. Mari Tuhan, biar apa yang kami bawa ini sebagai sebuah tanda cinta, tanda penghormatan kami akan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menjadikan semuanya berlipat kali ganda. Karena Tuhan yang menjadi sumber dari segalanya. Terima kasih Tuhan, biar apapun yang kami taburkan, ini semua menjadi seperti 5 roti dan 2 ikan. Bisa memberi makan begitu banyak jiwa-jiwa. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang jadi sumber tidak akan pernah membuat kami kekurangan, tetapi membawa kami semakin berlimpah dalam keajaiban-Mu Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya sama-sama kita katakan, amin.